tangan kita dalam nama Tuhan. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Romo dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang melihat Yesus sebagai gembala yang baik. Mengapa dikatakan gembala yang baik? Karena ia mengenal domba-dombanya. Gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ia telah memanggil kita dan memilih kita menjadi umat beriman yang percaya kepadanya untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang dalam ketergantungan pada Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama seraya memohon ampun kepadanya. Maka, untuk itu di awal perayaan Sabda ini, pantaslah kita sebagai ciptaan yang lemah dan cenderung jatuh dalam dosa, kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang taat dan setia kepada Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dengan semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yehuda mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka."
Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara mereka kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Serulah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka jadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kenapa bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup?" Demikianlah sabda Tuhan. Yesus telah bersabda, "Tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kudus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapa-Ku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku." Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya,
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam satu kandang akan dapat memuat beberapa domba milik beberapa orang. Namun tetapi satu pintu untuk masuk ke dalam kandang. Yang dapat masuk ke dalam kandang adalah yang memegang kunci pintu, dan domba-domba itu akan keluar hanya ketika tuannya datang. Karena hanya suara tuannya lah yang dikenal. Romo dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus datang ke dunia sebagai gembala yang baik untuk menemui dombanya. Maka di sini merenungkan dirinya sebagai gembala yang benar, yaitu gembala yang memasuki kandang sesuai dengan hak dan panggilannya. Gembala yang mengenal dan memanggil domba-dombanya satu persatu, dan dombanya yang mengenal suara gembalanya. Ada hubungannya yang sangat erat antara gembala dengan domba yang tak dapat diputuskan oleh siapapun. Yesus adalah gembala yang memberikan diri sepenuhnya untuk keselamatan dan kehidupan domba-dombanya. Yesus mengatakan ada dua tipe gembala. Tipe pertama, gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Gembala tipe ini tidak segan untuk melukai domba-domba itu karena bukan miliknya. Gambaran ini memiliki kesamaan dengan tipe gembala yang diutarakan dalam Yehezkiel bab 34 tentang Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Tipe kedua, gembala yang mengenal dengan baik setiap nama yang suara domba-dombanya, dan sebaliknya. Domba-domba itu juga mengenal suaranya. Tidak hanya itu, domba yang sakit dirawatnya, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi gembala yang baik bagi manusia. Gembala sejati. Tuhan Yesus bukan saja memegang perasaan, bukan saja memegang peranan sebagai gembala sejati yang menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing domba peliharaannya, tetapi juga pintu bagi domba-dombanya dan memberi hidup berkelimpahan.
Bila seseorang menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus, akan didapatinya gembala hubungan kasih mengasihi. Sebaliknya, waspada terhadap para gembala palsu. Melalui ajaran-ajaran sesat, mereka yang justru ingin membahayakan keselamatan para domba. Pastikan bahwa iman, harapan, dan kasih sepenuhnya terpaut pada Tuhan Yesus Kristus. Romo dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai formandi di postulat ini, kita tidak akan mungkin di dalam kandang terus. Karena itu namanya berani di kandang. Artinya, kita di sini bukan menjadi postulat yang tertutup yang akan menolak kenyataan dalam dunia yang terus berkembang. Kita menutup diri, maka yang terjadi justru akan kehilangan identitas sebagai seorang yang layak disebut sebagai pengikut Yesus. Hal seperti ini hanya akan melahirkan postulat yang munafik. Kita digambarkan sebagai peliharaan yang diberikan makan di kandang, tetapi kita diberikan kehidupan melalui pengembalaan. Maka hidup sebagai postulat itu tidak hanya sebatas meditasi, refleksi, sharing kitab suci, hidup berdoa, dan berpuasa. Maka semuanya dapat teratasi? Tidak. Tetapi ada waktunya kita berada di luar kandang postulat. Kita digembalakan memasuki padang yang luas. Tetapi bukan artinya kita menjadi bebas sesuka hati kita untuk terus hidup di luar. Hura-hura, pesta pora, karena itu namanya binatang liar. Namun walaupun kita di luar, tetap harus menunjukkan identitas sebagai postulat yang mau digembalakan di dunia yang terbuka ini. Dalam dunia imam, kita akan terbangun, teruji dan berkembang seperti emas yang dimurnikan. Bukan artinya kita berkompromi dengan dunia, tetapi kita mau untuk digembalakan dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Sehingga walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan ancaman, tetapi kita memiliki identitas sebagai postulat yang digembalakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ingin mengajarkan pada kita bahwa sebagai seorang yang telah ditebus oleh Yesus dipanggil ke postulat, kita adalah postulat kepunyaannya, domba-domba milik kepunyaannya. Kita memiliki identitas sebagai postulat kepunyaan Tuhan yang akan tetap setia pada tuntutannya dan mendengar suaranya. Suara dan tongkatnya yang penuh kuasa akan menuntun kita selalu untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Kita menjadi postulat yang mau mendengarkan Tuhan. Postulat sejati adalah postulat yang mau mendengarkan Tuhan. Semua berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Romo dan teman-teman terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, marilah sekarang kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang datang dari Roh Kudus, yang datang dari Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dimakamkan, yang turun dalam pengadilan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga
diserahkan kepada Bapa yang Maha Kuasa, dan disediakan dalam Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkobar Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang bersekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus dalam gereja Katolik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di tempat ini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi Ibu Dinu atas kemurahan hatinya kepada kita. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-rahmat yang ia butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa.
Allah, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu, dan sudilah menempatkan mereka di padang pengembalaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, anggota keluarga kita masing-masing di mana saja mereka berada, senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.